Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Bapak Ibu guru sekalian di pelatihan pemanfaatan Google Docs dan slide dalam pembelajaran. Nah, di modul yang keempat ini kita akan mulai beranjak ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana kita memanfaatkan Google Slide untuk pembelajaran. Nah, nanti dalam pembahasannya kita akan kurang lebih membahas 4 praktik terbaik ya. Jadi 4 cara yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa terapkan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Yang pertama yaitu Google Slide sebagai bahan bacaan. Jadi Bapak Ibu bisa membuat slide-slide presentasi yang mana itu bisa dibagikan kepada para siswa yang memang ini masih pembelajaran pasif ya, karena sebagai bahan bacaan satu arah, kita menyiapkan bahan bacaan, nanti peserta didik membaca dari slide tersebut. Nah, yang kedua, kita akan mencoba menjadikan Google Slide ini untuk presentasi interaktif. Jadi nanti namanya juga slide ya, slide presentasi. Biasanya kita presentasikan, kita present, apakah itu secara daring ataupun luring gitu ya. Nah, kemudian nanti peserta akan diminta interaktif gitu ya. Paling tidak, paling minimal adalah apabila bertanya, nah nanti kita siapkan kolomnya untuk bertanya begitu ya, ataupun aktivitas yang lain. Jadi misalkan membuat polling, membuat pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, supaya pembelajarannya menjadi lebih interaktif dan aktif begitu ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menjadikan Google Slide ini sebagai slide kolaboratif. Hampir sama dengan pembahasan Google Docs untuk pembelajaran sebelumnya. Jika di modul sebelumnya kita membahas tentang satu dokumen di Google Docs ya, itu kita bisa diisi oleh seluruh peserta didik. Nah, ini pun sama begitu ya, kita siapkan presentasi, lalu kemudian nanti tiap slide-nya misalkan kita bagi kelompok tiap kelasnya, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok, nanti tiap kelompok diminta untuk melengkapi sebuah slide misalkan. Nah, sehingga nanti sifatnya lebih kolaboratif dalam menyelesaikan sebuah dokumen presentasinya. Selanjutnya di praktik terbaik yang keempat yaitu bagaimana kita menjadikan Google Slide ini sebagai lembar kerja gitu ya, lembar kerja peserta didik. Nah, sehingga nanti peserta didik bisa mengcopy filenya lalu kemudian mengisi soal-soal, tugas-tugas ataupun studi kasus yang Bapak Ibu guru persiapkan. Dan terakhir ini mungkin sekedar tips gitu ya. Terkadang ketika kita membuat desain slide di Google Slide ini, desainnya masih sangat standar gitu ya. Nah, barangkali Bapak Ibu ingin mencari desain-desain yang supaya lebih menarik, apalagi nanti dipresentasikan ke peserta didik, tentu kita ingin menyesuaikan dengan gaya ataupun selera para peserta didik. Nah, nanti di modul 4.5 ini kita akan mencari template-template yang menarik sehingga bisa digunakan dalam sesi-sesi presentasi kita. Oke, saya rasa dicukupkan sekian untuk ide utama dari pemanfaatan Google Slide untuk pembelajaran kali ini. Selamat mengikuti untuk sesi-sesi berikutnya dan salam cerdas antusias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.